Halo, Shalom. Perkenalkan, saya Cynthia Laisina dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Yang pertama, pengertian memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Ingatan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Kemudian pengertian jaringan semantik. Semantic network adalah sebuah teknik representasi hal yang digunakan untuk informasi proporsional. Struktur di dalam semantic network ditunjukkan di dalam sebuah grafik yang terdiri dari node serta panah yang menghubungkan antar node di dalamnya. Contoh kasus jaringan semantik. Yang pertama, Nova punya boneka bermodel Doraemon. Yang kedua, Nova pergi ke kampus naik bus. Yang ketiga, Nova adalah adik Titi. Yang keempat, Nova punya kucing. Yang kelima, Titi punya motor. Yang keenam, Titi suka kartun. Yang ketujuh, Doraemon adalah kartun. Yang kedelapan, kucing punya kaki jumlahnya 4. Yang kesembilan, bus punya roda jumlahnya 4. Yang kesepuluh, kucing punya mata jumlahnya 2. Yang ke-11, motor punya roda jumlahnya 2. Yang ke-12, bus adalah kendaraan. Dan yang ke-13, motor adalah kendaraan. Kemudian di sini ada pengertian dari frames. Pengertian frames adalah area-area dalam jendela web browser yang merupakan bagian dari suatu halaman isi World Wide Web. Kemudian di sini ada pengertian dari script. Script ialah data dan kode yang dapat dilihat oleh user karena berupa plain text. Berbeda dengan yang berbasis pada server, kode dan datanya dirahasiakan. Karena kodenya berada di komputer, maka tidak gampang untuk dilihat ataupun dianalisa. Selain itu, sulit untuk dijalankan di komputer lain karena proses yang dilakukan banyak dan memakan resource. Kemudian di sini ada contoh script. Contoh bahasa pemrograman untuk script berbasis server antara lain adalah Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang terkenal mudah dipelajari dan sangat fleksibel. Python sudah banyak digunakan untuk command line interface atau CLI, Internet of Things atau IoT, website, aplikasi desktop, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman ini bahkan dapat diterapkan untuk paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP maupun prosedural. Kemudian ada Perl. Perl ini memiliki keunggulan sebagai bahasa script dengan kecepatan processing yang tinggi, memungkinkan pengolahan string yang sangat baik dan memiliki kompatibilitas backward yang tinggi. Pada sebagian besar pembuatan program CGI, para pengembang program telah banyak menerapkan Perl sebagai senjata mereka. Kemudian ada Ruby. Bahasa Ruby menjadi semakin populer karena tidak menuntut sintaks yang rumit, mengusung penyelesaian expression secara baik, serta menyediakan garbage collector untuk penghapusan informasi yang usang. Namun bahasa script ini masih cenderung lebih lambat untuk dijalankan. Kemudian di sini ada PHP. Kehadiran PHP terbukti mampu menghasilkan produk situs web berkualitas karena dikombinasikan dengan HTML. Bahasa script ini juga dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Selain itu, PHP sangat mudah dan fleksibel untuk konfigurasi dengan web server seperti Apache. Sekian dan terima kasih.